Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan melanjutkan ya. Ada 7 pelajaran yang saya dapetin yang paling penting di usia 20 tahun kemarin ya, karena saya udah 30 per 10 Februari kemarin. Dan sekarang saya mau bahas pelajaran yang keempat, yaitu adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri aja ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa saya akan mengadakan webinar lagi. Kali ini temanya tentang destroy your mental block. Jadi seringkali orang itu yang menghambat dirinya itu bukanlah di luar dirinya, tapi dirinya sendiri. Dia punya mental block yang menghambat. Jadi di webinar itu kamu akan belajar tentang dari mana sih datangnya keyakinan, datangnya mental block itu. Terus kamu bisa tahu mental block apa yang menghambat kamu selama ini dan gimana cara melepaskan dan membangun keyakinan yang lebih kuat untuk mendukung kamu jauh lebih sukses. Nah, itu saya kolaborasi dengan teman saya dari Psikolog ID sama Bro Daud Antonius. Jadi kamu bisa join webinar kolaborasi ini, namun tempatnya terbatas. Kamu silakan klik link yang ada di deskripsi. Webinarnya tanggal 2 April, hari Minggu dari jam 7:30 sampai 8:30 malam. Kamu bisa daftar secara gratis, namun slotnya terbatas. Silakan cek link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita lanjut ya. Pembahasan tentang kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi pembelajaran ini itu saya dapetin waktu ketika saya di sekitar mungkin tahun 2015-2016 lah. Namun saya masih ingat banget itu terjadi ketika saya mulai masuk pas kuliah S2 gitu ya. Jadi situasinya atau backstory-nya adalah saya dari SMA udah suka pengembangan diri. Ya dari SMP mungkin ya, mulai baca-baca, mulai praktekin dalam hidup tentang prinsip kesuksesan, prinsip mengelola diri, mengelola orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Itu saya udah praktekin dari saya SMP, SMA, sampai kuliah bisa dapat penghasilan sendiri. Karir juga sangat luar biasa, dapat rekor muri, nulis buku, dan berbagai macam hal lainnya. Kayak gitu. Nah, lalu untuk semakin memantapkan diri saya untuk memahami tentang psikologi, akhirnya saya waktu itu lanjut kuliah S2 di salah satu universitas swasta di Surabaya. Nah, kuliahnya oke, kuliahnya bagus, tapi dari sayanya sendiri yang membuat suatu bukan kesalahan ya, tapi lebih ke ada pembelajaran penting lah di sana. Jadi ketika saya belajar psikologi lebih dalam di sana dan semakin bisa memahami tentang perilaku manusia, perilaku diri sendiri, dari situ saya mulai satu yang namanya sombong. Jadi saya mulai merasa bahwa saya bisa mengatasi semuanya sendirian hanya dengan menggunakan kekuatan saya sendiri, hanya dengan menggunakan pengetahuan saya. Karena saya merasa sombong, merasa jago, merasa bisa, terlalu kepedean, dan saya merasa seperti itu. Dan akhirnya ketika saya mulai berpola seperti itu, ketika kuliah, terus lulus, waktu itu saya masih di Surabaya, saya dalam tanda kutip kepentok gitu ya. Usaha saya waktu itu nggak jalan, ngisi training. Yang saya pikir ketika lulus S2 saya bisa jadi konsultan, bisa jadi trainer, dipanggil banyak perusahaan untuk support mereka dan bisa hidup dari sana, ternyata itu tidak berjalan dengan baik. Ternyata tidak banyak yang kontak saya. Bahkan mungkin 3 bulan itu cuma bisa dihitung dengan jari. Sedangkan kan saya pasti tetap butuh pemasukan gitu ya. Akhirnya saya sempat juga jual mobil waktu itu, jual kamera saya yang saya pakai buat YouTube, dan berbagai macam hal lainnya. Karena saya coba untuk menggunakan kekuatan saya sendiri. Terus saya pindah ke Jakarta, mau belajar lah, mau praktek tentang digital marketing di sana. Saya sempat masuk perusahaan startup, saya support di sana, dan rasanya masih ya kurang lebih agak berat gitu ya dalam diri kayak gitu. Karena masih menggunakan kekuatan diri sendiri. Sampai akhirnya ketika di Jakarta saya bertemu dengan istri saya saat ini, dan waktu itu kami mulai pacaran, jadian, dan salah satu yang wajib dilakukan di setiap weekend itu adalah ke gereja bareng ya. Dan yang mana itu saya udah lama banget tidak lakuin. Mungkin dilakuin tapi hanya di hari-hari tertentu atau di momen-momen tertentu aja.
Karena tadi, kesalahan saya adalah saya merasa saya bisa semuanya dan saya tidak perlu bantuan Tuhan. Nah itu paling parah di situ tuh, ketika saya memiliki mindset seperti itu. Terus ketika saya mulai ke gereja lagi, mulai beribadah lagi, dan dari situ saya merasa berbagai macam tantangan itu lebih mudah untuk diselesaikan. Hidup saya lebih happy, lebih menyenangkan, dan juga lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Nah, akhirnya ketika dari situ karir mulai membaik, terus saya juga dapat kesempatan untuk jadi HR consultant waktu itu. Jadi dari perusahaan startup tadi pindah ke HR consultant, terus pindah lagi. Dari situ yang mana saya percaya bahwa itu adalah dikasih Tuhan untuk batu lompatan saya ke perusahaan yang saat ini saya sampai bekerja saat ini untuk bisa handle jadi HR manager di sini. Dan perubahan hidup, bounce back atau balik lagi dari yang drop jadi naik lagi itu saya rasain, saya dapetin ketika saya tidak hanya mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan Tuhan juga dalam kita berusaha, dalam kita bekerja. Ya, jadi kita nggak bisa nih usaha sendirian gitu, akan berat banget. Ibaratnya kalau kita cuma berusaha tanpa berdoa gitu ya, ibaratnya kita kalau ngedayung itu cuma pakai satu dayung aja gitu, di kapal cuma satu dayung. Tapi kalau kita selain berusaha tapi juga mengandalkan Tuhan dengan berdoa, itu ibaratnya pakai dua dayung dan jalannya akan jadi jauh lebih cepat, jadi jauh lebih enak gitu ya. Jadi itu pelajaran yang penting buat saya ketika saya di usia 20 tahun. Jangan sombong, jangan merasa bisa semua, jangan cuma mengandalkan diri sendiri, tapi kita juga perlu untuk menghadirkan atau mengandalkan Tuhan dalam usaha kita. Ya. Jadi beribadah, kalau kamu muslim ya kamu sholat gitu ya. Kalau Kristen ya ke gereja dan lain-lainnya. Pokoknya sesuaikan dengan agamamu sendiri, kepercayaanmu sendiri. Tapi yang paling penting adalah hadirkan Tuhan dalam hidupmu sehingga apa yang kamu usahakan itu akan jadi jauh lebih menyenangkan prosesnya dan kamu akan jauh lebih kuat untuk mencapai tujuanmu. Ya, itu pembelajaran saya ketika saya usia 20-an tahun. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.